Kaifa haluk? Ketemu lagi dengan saya Nur Hasanah dari kelas 3 MAK Nazatul Tulab Perajan Camplong Sampang. Hari ini saya akan menerangkan tentang amar dan nahi ya dari kitab usul fikih yang dikarang oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Jailani As-Segaf. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan tentang amar. Ma huwa amar? Huwa istida'u al-fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabili wujub. Amar adalah suatu permintaan atau permohonan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan sebuah keinginan, dan permintaan adalah suatu yang wajib untuk dilakukan. Yang kedua, siwatul amr. Perintah menggunakan siwat atau lafadz amr. Contohnya seperti af'alu iftahu. Maka kata di sini menunjukkan bahwa perintah itu wajib diperintahkan atau dilakukan. Yang ketiga, asiwatil if'il indal itlaqi wa tajarrudi anil iro'ani tahmilu alal wujubi. Siwat amar atau if'al yang mutlak dan sepi dari dalil atau pandangan lain, maka hal itu membawa hukum kewajiban al-iqrar yang memalingkan dari hukum tersebut. Contohnya, yajibu izalatun najasatil bilma, wajib menghilangkan najis dari air. Yang keempat, idza wujidat al-qarinatu sharifah anil wujubi lam yahmil ala wujubi wa hamlu ala ma taqtadihil qarinah. Ketika ada qarinah atau dalil yang mengubah dari hukum wajib kepada hukum selain wajib, maka hukum tersebut mengikuti hukum yang dibawa oleh qarinah tersebut. Contohnya, mudiroh memakon semua santri untuk membuat pidato. Kemudian ada yang menyampaikan bahwasanya kelas 3 tidak apa-apa tidak membuat pidato. Maka perintah itu mengikuti dalil yang kedua. Yang kelima, al-amru la yaqtadi takror illa idza dalla dalil ala qasdi takror. Perintah itu tidak wajib diulang-ulang kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah itu untuk diulang-ulang. Contohnya, di Masjid Nata ada azan pertama, kemudian Masjid Camplong juga adzan. Maka yang wajib menjawab adzan tersebut itu adzan pertama, yaitu Masjid Nata, dan tidak wajib menjawab adzan yang kedua, yaitu Masjid Camplong. Yang keenam, al-amrul mu'allaqu bi syarti aw sifatin yaqtadi takror. Perintah yang bergantungan pada syarat atau sifat yang menunjukkan untuk diulang-ulang dalam melakukannya. Contohnya, seandainya ada orang yang mencuri uang, maka orang tersebut harus dipotong tangannya. Dan orang tersebut setiap mencuri uang, maka tangannya wajib dipotong. Yang ketujuh, al-amru la yaqtadil fawr. Suatu perintah yang tidak terikat pada waktu atau tidak membutuhkan pada kesegeraan, karena tujuan dari perintah itu harus dilakukan. Contohnya, haji itu kan wajib dilakukan pada waktu tertentu, dan wajibnya haji tersebut tidak wajib dilakukan sebelum waktunya. Yang kedelapan, al-amru bisyai'un amar biha la yatimmul fi'li illa bihi. Perintah terhadap suatu yang menjadi penyempurnaan terhadap apa yang diperintahkan. Contohnya, seperti sholat yang membutuhkan alat-alat seperti mukennah, sejadah, maka mukennah dan sejadah tersebut menjadi penyempurna bagi sholat. Yang kesembilan, mata yahrujul ma'mur an hadatil amr. Kapan makmur atau orang yang diperintahkan keluar dari perintah? Contohnya, ya setelah melakukan perintah tersebut. Baik, kita lanjut ke penjelasan nahi. Yang pertama, wa istida'u at-tarki bil qawli liman huwa dunahu ala sabilil wujub. Larangan adalah suatu permintaan atau permohonan untuk meninggalkan suatu dengan ucapan terhadap orang yang mempunyai level di bawah. Yang kedua, siwatun nahi. Dalam siwatun nahi, ini lafadz yang digunakan adalah lafadz la taf'al. Maka la tersebut di sini menunjukkan larangan atau tidak boleh untuk dilakukan. Yang ketiga, al-aslu fin nahi tahrim. Hukum asal dari larangan adalah haram. Bisa makruh apabila terdapat qarinah yang datang pada hukum pertama.
Yang keempat, an-nahyi an syai'in amrun bididdihi. Suatu larangan yang diperintahkan dengan lafaz lawan kata. Contohnya, la tajlis, maka dilarang duduk dan harus berdiri atau selain duduk. Yang kelima, al-aslu fin nasbil mutlaqu yaqtadi takror. Hukum asal larangan ini mutlak dan harus diulang-ulang. Contohnya, suatu yang dilarang itu tetap dilarang sampai ada dalil atau qarinah. Maksudnya, Ustadz Olil melarang jangan tidur di kelas. Kata jangan tidur itu selamanya, kecuali ada qarinah yang menyatakan tidak ada larangan tidur di kelas, cuma dihukumi makruh. Yang nomor 6, an-nahyi yadillu 'alal fasadi al-munahi anhu fil ibadat. Larangan yang menunjukkan atas rusaknya ibadah. Seperti contoh, orang yang haid dilarang untuk berpuasa. Maka orang yang haid itu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Cukup sekian penjelasan amar dan nahi dari saya yang dibimbing oleh Ustadz Amir Fa'ad LC. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.